Kami ucapkan selamat malam, selamat datang kepada para hadirin undangan pada malam hari ini dalam acara Forum Diskusi Publik Ranah Talk Show. Jadi ayanyo sungai tanam, tapian mandi rang mudo-mudo. Mari kita duduk batanam sambil membincangkan nagari agam tuo. Baiklah, pada malam hari yang berbahagia ini kita telah kedatangan tamu-tamu istimewa. Beliau-beliau adalah orang-orang yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Beliau-beliau ini mungkin tidak asing lagi bagi kita semua. Baik, untuk sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, mungkin akan saya perkenalkan beberapa orang narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Ferry Adrianto. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Agam, yang juga mantan Ketua Komisi 1 DPRD Agam pada periode sebelumnya ya Pak ya. Berikutnya kita akan kenalkan juga Bapak Asril Khatib. Beliau adalah Sekretaris Panitia Rancangan Daerah Otonomi Baru Agam Tuo ya Pak ya. Silakan Pak Asril Khatib, aplaus ke beliau. Berikutnya hadir juga tamu kita Bapak Murdani. Beliau merupakan seorang politisi senior dari Sumatera Barat yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sumbar dan juga sekarang menjabat sebagai ketua staf ahli ketua DPRD Provinsi Sumbar. Silakan Pak Murdani. Selanjutnya ada Pak Asnal Zakri. Beliau adalah seorang aktivis 90-an yang juga seorang pengamat sosial masyarakat ya Pak ya. Selamat datang Pak Asnal. Selanjutnya juga ada dari DPRD Kabupaten Agam, Bapak Saflin yang juga Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Agam. Selanjutnya ini mungkin yang paling gak asing ini Bapak Asraferi Sabri. Beliau adalah seorang budayawan yang juga seorang aktivis pegiat sosial masyarakat ya Pak ya. Baik, sebelum memulai diskusi kita pada malam hari ini, ada beberapa hal mungkin yang kita hantarkan dulu sebelum kita berbincang lebih lanjut. Kenapa kita memilih tema daerah otonomi baru? Karena daerah otonomi baru sedang hangat-hangatnya dibincangkan di seantero tanah air ya Pak. Saat ini kalau kita melihat pada data yang ada di Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018 silam ada 318 daerah yang mau dimekarkan, dan hal itu mendapat respon dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Presiden waktu dalam kunjungannya ke Papua pada Oktober 2019 lalu mengatakan bahwa akan membuka kembali moratorium pemekaran daerah baru. Untuk itu para hadirin dan undangan yang berbahagia, mungkin sebagai prakata dari saya sekian, tapi akan saya lanjutkan mungkin berbincang pertama kali dengan Bapak Ferry Adrianto ya Pak ya. Kita ketahui daerah otonomi baru Kabupaten Agam adalah salah satu daerah yang ingin dimekarkan ya Pak. Bukan agamnya, tapi mungkin warga negerinya Pak ya, masyarakatnya. Selain itu, kalau kita mengerucutkan di Supar, mungkin ada juga salah satu daerah lain di kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, yakni Kabupaten Ranah Indojati. Itu yang akan dimekarkan juga. Nah, kalau kita kembali ke Agam Tuo ini sudah lama sekali digagas. Mungkin sejak keran reformasi bergulir ini sudah didengung-dengungkan oleh beberapa warga masyarakat. Mungkin kita ketahui juga
wilayahnya cukup luas, penduduknya juga lumayan banyak. Kita ketahui penduduk Agam terakhir itu sekitar 524.000 ya Pak ya. Nah itu akan terkendala kita dalam percepatan pembangunan. Makanya ada usulan untuk pemekaran daerah. Ini Pak Ferry kemarin kita lihat di beberapa media massa sangat mendukung pemekaran ini. Itu sebelumnya dalam sidang paripurna Bupati Indra Catri pernah mengatakan, Bupati Agam, bahwa kita sudah menyediakan lahan untuk ibu kota baru di daerah Balingka sana. Dan ini sudah tersedia lahan sekitar 39 hektar ya Pak ya. Nah ini banyak masyarakat yang belum tahu ini Pak Ferry. Bagaimana penjelasannya mengenai DPRD Agam sendiri dari Komisi 1 Pak. Silakan Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, panitia kerja pembentukan Kabupaten Agam Tuo, yang dalam hal ini hadir Pak Cin yang mewakili ketua beserta Nyak Ferry, kemudian ketua Komisi 1, ketua kami Ustaz Saflin, kemudian juga tokoh-tokoh pemerhati, mantan anggota DPRD yang hadir pada kesempatan ini, juga Nyak Datuk Lawe, salah satu pemimpin Bukit Tinggi ke depan yang hadir di tengah-tengah kita, juga para tokoh-tokoh yang hadir, pemerhati Kabupaten Agam, dan terkhusus kepada kru atau yang menampilkan acara ini, Takso Ranah Terso. Jadi kita berikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Ranah Terso. Berikan tepuk tangan. Pada kesempatan awal saya ucapkan terima kasih. Mestinya panitia kerja yang lebih banyak akan bercerita, juga ketua Komisi 1 yang hadir pada kesempatan ini. Namun bola ini yang pertama disampaikan kepada saya. Jadi sesungguhnya bahwa hak setiap daerah untuk menentukan pilihan itu telah diatur oleh undang-undang, yaitu pendataan daerah yang dalam hal ini dahulu diatur oleh Undang-Undang 32 tahun 2004 yang merupakan ditindaklanjuti PP 78 2007 tentang pemekaran daerah. Ketika Undang-Undang 23 2014 hadir, maka Undang-Undang 32 tidak berlaku lagi. Menyikapi hal itu, tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Agam melihat Agam yang begitu luas, salah satu kabupaten terluas dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, bersatu berdiskusi menentukan masa depan Agam di tahun 2007, yaitu diketuai langsung oleh Pak Misar Datuk Mukhtar Sapuluah berserta tokoh-tokoh nenek mama yang hadir pada kesempatan itu. Semangat itu mendapat sambutan dan dukungan dari semua pihak, termasuk di waktu itu saya sendiri sebagai Wali Negeri Sungai Pua 2008 juga sudah terlibat. Saya melihat bahwa kepentingan Agam dalam rangka percepatan pembangunan dan mendekatkan pelayanan, pilihan yang paling tepat adalah salah satunya adalah pemekaran daerah. Hal ini berjalan terus dan memang masyarakat menyambut baik. Namun kondisi yang terjadi karena memang beberapa hal kendala yang terjadi secara aturan, terutama sekali yang dilakukan oleh panitia kerja. Tentu bagaimana pemekaran ini panitia kerja bersinergi langsung antara pemerintah dan DPRD. Karena ketiga elemen ini tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Dia harus bersatu padu bagaimana mewujudkan pemekaran ini. Ketika 2014 di saat Ranah Indojati salah satunya yang telah masuk ke DPR RI untuk diparipurnakan, di saat itulah Pak Jokowi untuk
moratorium atau penundaan. Jadi 5 tahun penundaan itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia secara nasional. Namun tahun sebelumnya sudah banyak daerah yang terjadi. Contoh saja Pasaman, Solo Selatan, Damasraya, Pesisir. Dari semuanya itu menurut kajian dari pemerintah pusat, Sumatera termasuk daerah yang berhasil untuk memekarkan daerahnya. Kemudian bagaimana dengan Kabupaten Agam? 2014 sampai 2019 terjadi moratorium. Namun ketika kami diberikan amanah sebagai anggota DPRD, kemudian dipercaya juga sebagai Ketua Komisi 1, amanah ini kami manfaatkan bagaimana mencari celah dan mencari referensi agar pemekaran ini tetap diwujudkan. Karena amanah Undang-Undang 23 2014 mulai dari pasal 31, pasal 43, hak daerah untuk memekarkan daerah itu betul-betul menjadi tanggung jawab pemerintah pusat untuk diwujudkan. 3 hal yang harus diperhatikan ketika masyarakat menginginkan pemekaran, bagaimana komitmen pemerintah daerah, bupati dan DPRD. Sepanjang komitmen ini belum dituangkan dalam bentuk regulasi, langkah apapun yang dilakukan oleh masyarakat, tentu komitmen tidak bisa diwujudkan. Maka dari itu, ketika kami diberikan kepercayaan sebagai Ketua Komisi 1, langkah yang dilakukan adalah mengusulkan dan mensepakati di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Agam 2016-2021 yang harus dituangkan dalam Perda. Alhamdulillah Perda itu disepakati. Salah satu yang disepakati itu adalah diantaranya menyetujui Agam ini dimekarkan. Itu kata kuncinya di situ dulu. Ketika 2016 disepakati, maka seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait pemekaran legal menurut undang-undang, sah menurut undang-undang. Maka dari itu apa yang telah dilakukan oleh panitia kerja, tentu kami yang menjadi ranah DPRD kami laksanakan. Tetapi yang bukan ranah kami tidak akan kami kerjakan. Kemudian yang kedua, di dalam persyaratan pemekaran itu yang mutlak, di samping beberapa indikator lain yang harus dipenuhi, tetapi yang terberat itu diantaranya adalah yang pertama tentang batas wilayah. Batas wilayah ini adalah sesuatu persyaratan mutlak harus dilaksanakan, dan ini tidak bisa dilaksanakan oleh panitia kerja. Ini yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu kami dari Komisi 1 bersama pemerintah daerah selalu melakukan rapat kerja, berkonsultasi ke daerah tempat-tempat yang telah berhasil melaksanakan pemekaran. Maka batas wilayah ini atas upaya dan kerja keras dari pemerintah daerah selesai itu dilaksanakan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, ketika semangat pemekaran ini kita negaungkan, semangat pemekaran ini kita lempar kepada publik, ketika calon ibu kota itu belum ada kata pasti, maka pilihannya adalah pembebasan lahan. Salah satu daerah yang ditawarkan itu ada di Kamang, juga ada di Baso, dan juga ada di Ampekoto. Dari 3 daerah yang kita coba melihat mana yang lebih potensi untuk segera dibebaskan dengan kos yang sangat rendah, maka pilihan jatuh ke Ampekoto, yaitu di Nagari Balingka. Jadi tentu prosesnya tidak gampang, prosesnya tidak mudah. Melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat Balingka, mulai dari Nek Mama, bukan saja yang ada di Balingka sampai ke pusat di seluruh Indonesia, dibangun komunikasi yang baik. Jadi alhamdulillah, karena semangat pemekaran ini sudah gaungnya luar biasa sejak 2007, karena memang calon ibu kota ini adalah salah satu persyarat yang penting, maka tokoh-tokoh Balingka menanggapi dan meresponnya dengan positif untuk mendukung sekaligus memberikan persetujuan tanah diserahkan kepada pemerintah daerah. Memang kami sampaikan di Balingka itu 39 hektar, terdiri dari 17 hektar sekian tanah negara, 22 hektar sekian tanah ulayat. Jadi 22 hektar inilah tokoh Balingka, masyarakat Balingka menyerahkan kepada Pemda. Jadi alhamdulillah Oktober 2019 informasi yang disampaikan oleh Pak Sekda itu sudah disertifikatkan atas nama calon ibu kota.
3 hal persyaratan yang penting. Yang pertama tadi saya sampaikan, dokumen perencanaan itu yang menjadi tolak ukur mulai bergeraknya melaksanakan kegiatan mewujudkan pemekaran daerah. Kemudian batas wilayah dikatakan sudah selesai dan calon ibu kota sudah selesai. Tentu disinilah barangkali kita menunggu. Kita informasikan kepada panitia kerja. Sebab 2007 ketika memulai itu calon ibu kota tidak jelas, tentu semuanya akan terhenti. Maka dari itu kita informasikan hasil konsultasi izin Pak Ketua Komisi 1, kami sama bahasanya barangkali. Ketika kami berkonsultasi kepada Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri, kemudian DPRD Komisi 2 dan juga DPD RI Pusat, diisyaratkan bahwa yang mekar itu, yang menginginkan itu adalah harus masyarakat. Ini sudah pas, bisa dalam bentuk konsorsium, bisa bentuk dalam panitia kerja. Jadi panitia kerja yang mendapat informasi ini, maka panitia kerja menjadi syarat utama adalah di dalam Undang-Undang 23 2014, yaitu adanya keputusan musyawarah desa, kalau dalam di Sumatera Barat itu dianggap musyawarah nagari, yang dilaksanakan oleh rapat di tingkat nagari, yang dalam hal ini yang melaksanakan rapat itu adalah nagari-nagari yang daerahnya akan mekar. Itu amanat Undang-Undang 23 di pasal 17. Kalau jelas saya pertegas, di pasal 17 itu memang harus dilaksanakan oleh nagari yang daerah ingin mekar. Alhamdulillah saya mendapat informasi sudah lebih 50% masyarakat melaksanakan. Intinya adalah ketika masyarakat nagari ini menyampaikan dokumennya kepada DPRD dan kepada pemerintah daerah, sesungguhnya disitulah pola DPRD dan pemerintah mulai bekerja. Sekarang hari ini yang menjadi wilayah yang pekerjaan itu adalah panitia kerja. Di panitia kerja yang sesungguhnya, karena aspirasi ini harus murni dari bawah, tidak boleh dari pemerintah yang mindset atau yang mengkondisikan bahwa agama ini mekar. Namun dalam hal ini saya katakan panitia kerja pada hari ini mulai dari 2007 sampai ini endingnya, insya Allah mudah-mudahan ketika 49 nagari yang ada di kabupaten dari 10 kecamatan ini sudah menyatakan dukungannya, maka disitulah barangkali DPRD mulai bekerja. Namun dalam hal ini secara informal, karena DPRD ini adalah bahagian dari masyarakat, secara informal juga memberikan support dan dukungan. Jadi itu barangkali secara gambaran kami sampaikan. Inti dari semua ini bahwa antara panitia kerja yang mewakili masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah sangat bersinergi untuk mewujudkan pemekaran ini. Sangat bersinergi sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing. Karena kalau tanpa bersinergi ini tidak akan bisa. Kemudian kami juga besok hari Senin melalui DPRD juga akan melaksanakan rapat kerja bagaimana sinergi ini kita harus matangkan terus sehingga kita berupaya sisa dari Managari yang belum menyatakan dukungan itu di bulan ini dituntaskan. Kemudian bulan Mei sudah masuk ke DPRD untuk melaksanakan rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati. Barangkali itu rangkaian proses yang telah kami laksanakan di DPRD. Tentu bagaimana upaya yang telah dilakukan panitia kerja, tentu panitia kerja nanti yang akan bercerita lebih luas. Barangkali demikian secara singkat yang dapat kami sampaikan. Mungkin menanggapi sedikit Pak Beri. Ya. Di antara 318 wilayah yang akan dimekarkan yang sudah tercatat di Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, apakah rencana pemekaran Kabupaten Agam itu sudah ada di deretan yang 318-nya, Pak? Ya, terima kasih. Ini cukup menarik. Jadi data yang ada di Dirjen Otonomi Daerah di seluruh Indonesia yang memasukkan permohonan itu lebih kurang 318 daerah yang telah mendaftarkan ke Dirjen Otonomi Daerah. Kemudian nama Kabupaten Agam Tuo sudah ada. Cuman pertanyaannya apakah ada di antara 318? Barangkali data ini kami tidak dapatkan. Tetapi menurut hemat kami tentu belum. Karena persyaratan yang diminta jenjangnya belum sampai ke sana. Belum sampai. Namun
semangat penataan daerah atau pemekaran ini di seluruh Indonesia juga luar biasa sekali. Begitu Pak. Tambahnya Pak Beri, warga masyarakat juga mengetahui ketika di dalam RPJMD Kabupaten Agam untuk mendukung rencana ini itu sudah disiapkan anggaran sekitar 6 miliar kalau nggak salah Pak ya. Nah, realisasi dari anggaran tersebut bagaimana sampai saat ini Pak? 6 miliar itu, karena kami dengar di tahun sejak dianggarkan 2016 agak molor dari tahun ke tahunnya Pak. Gimana nih Pak? Ya, inilah gunanya pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi saya katakan saya apresiasi kepada Raso ini karena informasinya akan diketahui oleh banyak. 2016 itu RPJMD yang menjadi dasar untuk bekerjanya secara hukum ditandatangani antara Bupati dan DPRD, yaitu dalam bentuk perda dengan alokasi anggaran 6 miliar. Jadi di antara 6 miliar itu tentu kegiatan kita dilaksanakan. Di antaranya adalah dalam rangka pengurusan calon ibu kota. Karena ibu kota itu biaya sertifikatnya, pengukuran segala macam, kemudian rapat-rapat kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan selanjutnya, ya Pak Ustadz, silakan selamat datang Pak Martes Tanjung, calon wali kota kita nih. Ya, jadi kemudian saat ini pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan tim ahli dari UNAN, yaitu melakukan pengkajian, dan itu anggaran cukup besar. Pengkajian dalam data kemampuan keuangan daerah, pengkajian ibu kota itu sendiri, dan segala macam pengkajian yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan itu. Jadi ranahnya tentu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Barangkali demikian. Artinya warga masyarakat yang mengetahui dana 6 miliar sudah dialokasikan untuk realisasi ini, sudah berapa yang terserap anggarannya Pak, kalau boleh tahu kita bocorannya Pak? Ya. Jadi memang dari alokasi anggaran 6 miliar yang telah disetujui oleh DPRD di dalam RPJMD, kemudian secara bertahap 2017 itu sekitar 500 juta untuk pengurusan yang kami ceritakan tadi. Kemudian untuk hal-hal yang lain dilaksanakan di dinas kepala bagian otonomi daerah. Kemudian terakhir kami mendapatkan informasi di dalam pengkajian itu anggarannya lebih kurang 1 miliar. Namun kami sampai kepada pemerintah daerah untuk tahun ini, karena kalau kita mengalokasikan anggaran, jelas jangan sampai ada yang bertabrakan dengan aturan. Maka dari itu ketika kesepakatan ini sampai ke DPRD, maka dana ini mungkin kita maksimalkan untuk memanfaatkan itu. Artinya belum terserap seluruhnya Belum. Pak? Belum. Okay. Ada mekanisme dan tahapannya. Ya. Misalkan saja barangkali pada hari ini akan menandatangani kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan tim UNAN, LPMN UNAN, itu belum bisa dilaksanakan kalau sekiranya dokumen dari masyarakat belum masuk. Karena dasarnya di situ. Mana tahu nanti dari 49 itu tadi satu saja yang tidak menyatakan dukungan, hal ini tidak bisa diproses. Sementara dana sudah standby. Jadi penggunaan dana itu kami tegaskan harus sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku. Sekalipun telah tersedia, kita tidak bisa menggunakan anggaran menurut sesuka hati kita. Ini juga akan berdampak kepada hukum di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Beri. Dari itu, aplaus beliau. Dan selanjutnya mungkin kita dari saya demikian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kepada Bapak Asril Khatib. Beliau adalah sekretaris, termasuk salah seorang tim penggagas panitia daerah otonomi baru ya. Kalau tidak salah dari tahun 2007 ya Pak ya. Berarti udah 13 tahun ya Pak ya. Tapi perjuangannya masih sampai mana nih Pak? Masyarakat mau tahu nih Pak. Informasinya dari Bapak kami mau dengar Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang terhormat narasumber, yang terhormat Bapak ini, selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin semuanya. Pertama kami sampaikan salam maaf kami dari Ketua Pemekaran Daerah Otonomi Baru Agam Tuo. Mohon maaf karena beliau tidak bisa datang pada acara ini karena kebetulan sedang berada di luar kota. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada Bapak sekalian, kami sedikit ralat. Sebetulnya pergerakan untuk melakukan pemekaran agama ini bukan 2007, dari tahun 2000 rapat pertama ini Mama dan para orang tua di Kabupaten Agam ini dilaksanakan di SMA Negeri Jelatang Kamang pada tahun 2000. Tapi berhubung persyaratan yang diminta itu kami belum bisa memenuhi seluruhnya. Kenapa kami sampaikan belum bisa memenuhi? Karena pada saat itu pemerintah Kabupaten Agam dimulai mengecek Nio, ditindakan mengecek Nina. Jadi setiap ada pertemuan dengan Pemda, udah Pak, kita tinggal lanjut aja lagi. Tapi kenyataannya tindakannya tidak ada seperti itu. Barulah pada tahun 2017 ini kembali diangin-angin saduang tua dia karena Pemda sendiri Allah Membuka komunikasi Pak. balian. Kalau waktu itu perlu juga kami sampaikan kepada Bapak sekalian, pada tahun awal-awal tempat itu kami panitia telah berkomunikasi dengan Dirjen Otonomi Daerah yang pada saat itu adalah orang Sumando dari awak Agam, Pak Joharman Sajohan. Dan beliau mengatakan bisa. Syaratnya satu yang belum bisa waktu itu. Apa itu Pak? Syaratnya ya, tindakan dari Pemda yang dikatakan mulai dari Pak Bupati, 3 bupati kalau tidak salah, dari Pak Aristo, Pak Indra Jati. Nah, jadi ya tidak tahu kita kenapa beliau seperti itu, di mulut mengatakan iya, di tindakan tidak. Bapak menduga ada muatan politis dalam ini Pak, wacana-wacana seperti ini Pak? Tidak bisa saya jawab. Tapi alhamdulillah ya, pada 2016 tindakan iya itu sudah diikuti dengan menerbitkan perda. Berarti memang 2016 sudah bisa kita laksanakan. Makanya yang kerja kami kami mulai dari tahun 2000 itu mengumpulkan surat administrasi dari masyarakat Agam Tuo. Saat itu sudah terkumpul sebanyak 39 dan sudah kami bukukan, kami sampaikan ke DPRD. Tapi karena tahulah politik atau apa tidak ada. Alhamdulillah sekarang itu kami perbaharui surat dukungan yang diminta. Salah satu persyaratan untuk pemekaran ini kami sudah kumpulkan sebanyak 28 yang sudah di tangan. Ada kira-kira 4, 5 atau 7 nagari yang sudah melaksanakan musyawarahnya, tapi secara administrasi belum bisa diserahkan. Jadi barangkali pertengahan bulan ini mungkin dengan jumlah sekitar 35 atau paling tinggi 40 kami harapkan. Jadi itulah, semoga bantuan bapak-bapak semuanya, dukungan dari negara, persyaratan yang utama nih, yang tugas pokok dari panitia kerja kan mengumpulkan
surat aspirasi dari Nagari. Bulan April ini, Maret ini bisa kami kumpulkan sebanyak 49 Nagari. Dan setelah kami serahkan ke Pemda, ke DPRD Agam, Pemda Kabupaten Agam, berarti tugas dari panitia pemekaran mungkin akan beralih ke Pemda, karena tugas dari kami sampai di sini. Cuman itu bisa kami sampaikan, Pak. Pak, ya, Pak Sri Katip, selama ini ketika rapat-rapat untuk pembentukan rencana itu Pak merealisasikan ya, apakah ada koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Agam ataupun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Agam? Apakah dilibatkan gitu Pak? Kalau dilibatkan tidak, nah secara dia Pemda atau DPRD itu tidak bisa ikut. Berarti murni inisiatif dari nagari-nagari Ya, aja Pak? Tapi kami selalu koordinasi baik dengan Pak Bupatinya, Bapak-bapak dari anggota dewannya. Ya. Nah, kami selalu koordinasi, kami sampaikan sampai di mana tindakan kami. Kami cuman dilibatkan langsung itu kan memang DPRD sama Pemda, Pemkab sampai cukup aspirasi ini mungkin belum bisa. Pasrah menunggu itu ya, menunggu semua nagari sepakat gitu Pak. Ya, Tapi upayanya sedang berjalan ya Pak ya? kita berjalan kami. Kita Makanya berjalan. sekarang kita udah kan ya mungkin Karena masa perjuangannya sudah cukup lama ini Pak, sudah belasan tahun. ya, Jadi ada sebagian orang yang anggapan wacana untuk pembentukan Kabupaten Agam Tuo ini ya sebatas wacana gitu Pak. sebetulnya kalau dibilang itu cuma wacana mungkin. Nah, mungkin Bapak tahu kalau lah semua ikut kan wacana lah kok. Untuk ikut sesemangat ulang-ulang balik kok. Kalau lah bentuk ikut ada ke wacana lah. Latihan semana ingin, karena kita ini Pak, mengingat dasar mulanya kami begini Pak ya. Masyarakat Agam Tuo terutama yang di Palupuah, Bilatang, Kamang untuk berurusan ke Lubasung itu tidak bisa satu hari. Berarti alasannya jauh ya Pak, salah satu alasannya? Ya, salah Jauh. satu alasan itu Pak. Berurusan jauh ya? Sangat jauh. Hmm. Di lain itu pembinaan dari Pemkab kepada nagari-nagari juga kurang. Kenapa kami bilang kurang? Katakanlah dinas instansi akan datang ke Kamang, berangkat jam 7 pagi dari Lubasung sampai di sini jam 2. Jam 2, jam 3 kapan mana waktunya lagi untuk melakukan koordinasi. Jadi kami merasakan memang kebutuhan sangat Mengurgen ya Pak? ya. Oke sih. Oke, terima kasih Pak Asri Katip untuk sementara waktu. Hapus tuh Pak Asri Katip. Selanjutnya kita akan minta ulasan sedikit dari Bapak Saflin. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPRD periode 2019-2024. Mungkin di era beliau ini mungkin lebih terang benderang apa sebenarnya wacana pemekaran Kabupaten Agam ini. Yang bertanya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, kakak-kakak, hadirin saudara-saudara semua yang berbahagia. Pertama, atas nama Ketua Komisi 1 dan tadi juga Ketua DPRD ya. Ini tadi kami maghrib bersama dengan Ketua DPRD Novi Irwan minta sekaligus melaporkan dan minta izin untuk, karena ini adalah talk show. Nah, ini ada ekspos publik. Untuk kami berkewajiban atas nama lembaga menyampaikan ke Ketua DPRD. Dan sebetulnya Ketua DPRD berkeinginan juga untuk hadir, tapi karena di jadwal yang sama beliau
sedang pertemuan juga dengan Andre Rosiadi. Beliau titip salam kepada kita semua. Kemudian yang kedua, kami atas nama lembaga mungkin juga mengapresiasi kegiatan yang kita adakan pada malam hari ini. Paling tidak ini adalah wadah untuk bersilaturahmi, untuk saling mengisi, dan apalagi mungkin bagi kami di DPRD, tugas kami biasanya mengawasi, mengontrol bersama dengan pemerintah. Lalu DPRD ini siapa yang mengawasi? Setelah kami dipilih, siapa lagi yang mengejutkan kalau bukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi kami tentu berharap agar hal-hal yang seperti ini kita ada berkelanjutan dan kita tingkatkan untuk semua hal, tidak hanya dalam masalah DOB. Karena apalagi di zaman keterbukaan publik, baik pemerintah ataupun legislatif itu sudah berkewajiban untuk memberikan ekspos kepada publik apa yang ia lakukan. Maka kami ada di dunia maya, ada orang mengatakan ini tidak boleh, ini jangan disampaikan, jangan disampaikan. Karena kami tidak ada yang tidak kami sampaikan. Di dunia maya kami sampaikan, tetapi memang tidak semua pertanyaan yang kami jawab, tidak semua perdebatan yang harus kami selesaikan di dunia maya. Tapi kami berharap kalau bisa kita berdiskusi, yuk kita berdiskusi, karena tidak ada orang yang sempurna, apalagi yang superman gitu kan. Kita ini bisa super tim kalau bisa kita bangun. Kita jadikan ini adalah tim bahagian dari perbaikan daerah kita. Kami meyakini LSM, Ormas, OKP, apa saja namanya yang ada di daerah kita pasti bertujuan baik untuk daerah. Maka mari kita sama-sama untuk merangkul ini. Apresiasi kami kalau bisa banyak hal, apalagi Komisi 1 kami perlu juga sampaikan, DPRD Kabupaten Agam jumlahnya 45 orang, 4 komisi, 1 itu membidangi pemerintahan dan hukum, 2 membidangi ekonomi dan pertanian, 3 membidangi infrastruktur, perencanaan dan pembangunan, 4 pendidikan, kesehatan dan sosial. Nanti apa yang bergejala, yang hal-hal yang menyangkut dengan masyarakat, silakan diundang semua. Ini kalau kami berharap paling tidak kami Komisi 1 siap komit untuk ini. Kemudian menyangkut tadi mungkin tidak akan kami ulang lagi karena Pak Ferry dan Inye Asbir sudah menyampaikan tentang pemekaran dan sejarah dari mana dimulainya. Kalau kami di Komisi 1 baru lebih kurang 6 bulan, moderator 6 bulan setelah dilantik, dan kebetulan juga menjadi anggota Komisi 1 ada Pak Ferry yang kemarin ketua komisi terlama, mungkin terlama ini di Kabupaten Agam yang kami ketahui, ketua komisi terlama yaitu Komisi 1 terus selama 1 periode anggota dewan. Biasanya hanya 2,5 tahun digulir, 2,5 tahun digulir, tapi beliau ketua komisi terlama, 5 tahun beliau menjadi ketua komisi. Tapi beliau tidak mewariskan persoalan kan Pak? Nah, Karena beliau ketua komisi terlama, maka kami bangga sebagai ketua hari ini begitu. Karena di dalam tubuh ketua komisi 1 itu ada ketua komisi yang terlama. Apapun persoalan komisi 1 ada tempat merujuk dan ada sejarah yang sudah dilakukan. Tinggal kami lagi klik apa persoalan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tidak mengulang lagi. Nah, kalau orang mengatakan sekali ayah gadang, sekali tapian berubah, sekali batuka lo program. Kami bertekad untuk tidak melakukan yang seperti itu. Walaupun berbeda kepentingan, beliau calon bupati ataupun kami juga punya calon bupati, mestinya kan kami gulung, tak boleh kami lanjutkan program ini karena punya kepentingan, tapi untuk daerah ini tidak boleh kita lakukan. Nah, ini yang anekdot saja ini ya. Kemudian dari perjalanan kita rapat kerja di komisi 1, rapat kerja yang pertama dihadiri lengkap dan apa yang prioritas bagi kita, walaupun
Komisi 1 itu tidak hanya ini yang diurusnya. Jadi perlu kami sampaikan tidak hanya DOB, tapi banyak lagi. Bagaimana jorong, bagaimana bamus, bagaimana nagari, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai ke atas itu urusan dari Komisi 1. Persoalan hukum semua lengkap semua. Jadi kalau banyak sebetulnya yang diurus, tapi menjadi konsentrasi penuh kita ketika persoalan DOB ini. Apalagi ini tadi sudah disampaikan dan silaturahmi kita dengan panitia yang dibuat oleh masyarakat dan juga di perantauan. Kami bertanya di perantauan, ada dengan tokoh-tokoh kita orang agam. Kita tanya bagaimana peluang ini, persoalan agam ini sebetulnya sambil singkat dan sederhana saja dia menjawab. Sebetulnya kalau persyaratan, ketentuan, semuanya yang menyangkut untuk pemekaran agam itu memenuhi kriteria, memenuhi semuanya secara undang-undang. Tapi persoalannya tidak diurus. Nah ini persoalannya tidak diurus. Tidak ada yang bekerja untuk ke sana, sehingga baik itu dari tokoh kita yang perantauan dan apa semuanya tidak secara konsisten untuk melakukan ini. Nah, apa penyebabnya? Tentu dari panitia tadi sudah bayangkan sedikit banyaknya, dan Pak Peri juga sudah sampaikan tadi apa kendalanya. Yang pasti 5 tahun yang belakang ini begitu akan digarap DOB ini, Presiden langsung mencabut atau menutup keran untuk DOB ini. Ini semangat beliau akan mengadakan pemekaran, peraturan lalu keluar untuk menunda pemekaran. Ini persoalannya. Nah, kenapa hari ini bersemangat lagi Komisi 1 hari ini? Karena memang tadi sudah sampaikan juga kita bersilaturahmi, berkunjung dan berkonsultasi. Ternyata di sana ada celah. Ini kami katakan ini ada celah. Ini tidak kita katakan hari ini dicabut, belum lagi. Moratorium masih dikunci, belum dibuka lagi. Tapi sudah ada tanda-tanda. Kalau pepatah mengatakan gabak diulu tandoka hujan, cewang di langit tandoka pane. Ada tanda-tanda tuh diawali dengan Papua, kasus Papua. Ditambah lagi kita bertemu langsung dengan Ketua Lembaga Legislasi DPD RI Bapak Ali Mansori yang sudah langsung diminta oleh Mendagri untuk melakukan tahapan-tahapan, dan 2 minggu yang lalu itu sudah diadakan pengkajian terhadap 67 daerah yang memasukkan usulan terlengkap untuk diverifikasi. Sudah masuk program legislasi nasional. Yang sudah masuk program legislasi nasional sudah dibahas sana. Lalu agam di mana? Agam belum. Semangatnya sudah. Semangatnya sudah. Secara administrasi belum ada lagi yang kita masukkan, yang belum lagi. Kenapa? Inilah yang menjadi kendala tadi sudah disampaikan oleh Pak Peri. 5 tahun sudah dilakukan. Kalau mau dibagi tentu jelas mana tapal batas. Ini mutlak tidak bisa tidak. Tapal batas kita dengan Pariaman, dengan sekeliling, dan ini sudah dikeluarkan, sudah dilakukan, didorong oleh Komisi 1 periode yang lalu. Semua sudah punya tapal batas. Tinggal kita tidak bisa hari ini dengan Bukit Tinggi ini tidak ada tapal batas kita. Ini jadi perdebatan diskusi kita nanti. Bukit Tinggi ini tidak ada, belum ada lagi tapal batas. Dengan kota Bukit Tinggi, kalau dengan Pasaman, dengan Pariaman, dengan Tanah Datar, dengan 50 kota sudah ada tapal batas kita. Di Bukit Tinggi ada 3 tapal batas, Pak. Iya, itu yang tanda jam gadang, Gerbangnya belum siap. dan itu belum ada lagi yang yang diakui oleh badan yang membidangi tersebut. Nah, ini persoalan. Kemudian yang keduanya di mana lokasi tadi sudah disampaikan oleh Pak Peri. Kemudian lagi kajian akademik kita seperti apa, bagaimana kajian secara sosiologisnya seperti apa, ini belum lagi. Nah, inilah yang kita lakukan hari ini. Bagaimana kalau kajiannya bisa kita untuk dimekarkan, maka ini bisa kita lakukan begitu. Kemudian yang pasti saja di DPRD Komisi 1 sebetulnya tadi juga sudah disampaikan tidak wilayah kita untuk menggarap yang seperti ini, tapi kami ketika sudah masuk permohonan dari masyarakat, sudah ada permintaan dari masyarakat, maka DPRD
inilah untuk mendengar aspirasi dan menyampaikan. Nah sekarang kita secara resmi itu belum ada lagi, DPRD belum secara paripurna belum ada rapat untuk membahas masalah DOB ini yang berakhir terhadap kesepakatan, belum lagi. Nah kita berharap dengan adanya surat ini nanti ada kesepakatan Pemda dengan DPRD untuk pemekaran ini. Begitu juga di provinsi, karena ini yang menjadi persyaratan mutlak juga di kementerian. Nah barangkali ini tugas kita, kapan dicabut, bagaimana, apakah ini disahkan, apakah akan diterima atau tidak, tentu pusat yang menentukan. Dan kalau pusat menentukan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kalau sudah ada syarat-syaratnya yang kita penuhi, maka tentu kita menunggu. Kalau hari ini kita hanya berdebat, berdiskusi, tentu tidak kerja kita dengan persyaratan ini. Nah kita berharap dengan panitia termasuk Pemda, alhamdulillah hari ini juga sudah membentuk tim pengkajian, sudah menunjuk UNAN untuk melaksanakan penelitian akademik, dan juga sudah bertemu dengan panitia masyarakat. Dan kami mungkin di DPRD paling lucu kalau kawan-kawan mengatakan setiap ada kunjungan itu selalu temanya pemekaran. Kemanapun kami mau berkunjung, kami selalu bawa misi pemekaran. Kalau acok baca cerita mekar, mudah-mudahan dilalu nantu kan itu aja kalau anekdot kan. Mekar kemanapun juga kami mau ke Jakarta pasti kami selipkan. Ini sekali lagi tidak anggaran tersendiri. Nah, jadi untuk di Komisi 1 tidak 1 sen pun anggaran yang dimanfaatkan, yang dititipkan untuk pemekaran ini. Yang ada itu tadi disampaikan oleh Pak Ferry, itu yang dianggarkan untuk tim pengkajian. Kalau tahun ini dianggarkan sekitar berapa? 6 untuk pengkajian naskah akademik, bukan untuk perjalanan DPRD. Dengan adanya pemekaran ini, perjalanan DPRD ini bertambah atau anggaran DPRD ini ada. Tidak, kami memanfaatkan, justru berani kami melakukan hari ini, melakukan kunjungan kerja, mengumpulkan orang, membicarakan untuk pemekaran. Padahal ini tidak. Kalau untuk kunjungan kerja itu melihat, mengawasi, memantau apa yang dilakukan oleh eksekutif di tingkat kecamatan, nagari dan lain sebagainya. Tapi kami berani mengumpulkan wali nagari, mengumpulkan sekretaris dan bamus untuk meminta bantu agar segera menyelesaikan persyaratan administrasi. Ini barangkali yang kita lakukan. Jadi pemekaran ini tidak ada yang diuntungkan secara personal, tapi bagaimana kita diuntungkan secara daerah kita, baik masyarakat kita yang ada di timur ataupun yang ada di barat. Kalau hari ini orang barat mengatakan orang timur saja terus, sepanjang agama ini tetap satu, kami tidak akan pernah bisa menjadi bupati. Ini anekdot orang barat, dan kami selalu memprovokasi, iya seperti itu. Tidak akan boleh ada orang barat itu menjadi bupati nanti kalau tidak dibagi. Dan juga ada juga yang disampaikan oleh masyarakat di bawah, pembangunan selalu di atas, lebih dominan di atas karena pemimpinnya di atas. Orang di atas juga seperti itu, menilai di bawah saja terus pembangunan, padahal memang kue pembangunan kita itu yang kecil. Nah ini persoalan. Jadi kalau ini sudah berjalan sama rata keduanya, sudah dimekarkan, tentu akan lebih maju lagi keduanya. Nah ini barangkali dari kami ekspos singkat, nanti tentu berharap kita ada diskusi dan kita lebih banyak mendengar sifatnya dan lebih banyak menerima sumbang saran pemikiran dari bapak-bapak dan kakak-kakak, apalagi ada Pak Wali Kota senior Allah. Terima kasih. Nantinya DPRD masih optimis juga ya Pak ya, sama seperti masyarakat ya? Kita mungkin melakukan sesuai dengan kapasitas kita. Kabupaten Agam kita hanya sampai menjadikan ini menjadi keputusan bersama antara bupati dengan masyarakat yang diwakili oleh DPRD. Sudah selesai paripurna, maka itu bukan artinya tidak berada lagi, orang tidak bertanya lagi tugas DPRD sampai di sana, nanti ketua komisi atau komisi 1 tidak ditanya lagi, sudah selesai pekerjaan kita. Tinggal lagi Pak bertanya ke provinsi, bertanya ke pusat, apakah ini sudah bisa ditindaklanjuti atau tidak.
Ini sudah bisa kita tanya-tanya. Kalau hari ini belum lagi ada suratnya, ini baru belum ada walaupun dari tahun 2000 kata Bapak, tapi ini baru dalam bentuk tulisan. Kalau dalam bentuk pernyataan mungkin sungguh terlalu banyak, tapi yang tulisan lengkap baru ini. Nah, yang baru sampai, walaupun kemarin ada permohonan, tapi belum memenuhi kriteria yang diharapkan oleh peraturan. Itu bukan kita mengatakan sebelum ini tidak ada kerja, tidak, tapi semangatnya. Kalau kami membuat kronologis, semangatnya dari tahun 2000 itu. Kami mulai dari sana kronologis, tidak menafikan perjuangan dari panitia yang sudah melakukan upaya untuk kenaikan.